Perkenalkan, nama saya Monica Juniarti Clara dari Prodi PGSD. NIM saya 19 11 7003. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Septiani, SPDI, MPD. Saya tertarik membuat media untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra. Sebelum saya akan menyampaikan media apa yang telah saya buat, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau total blind dan penglihatan yang rendah atau low vision. Untuk membantu aktivitas sehari-hari, anak tunanetra menggunakan fungsi indera lainnya yang dapat mereka gunakan seperti peraba dan pendengaran. Dengan menggunakan fungsi indera lainnya, membuat mereka bisa melakukan berbagai kegiatan seperti manusia normal pada umumnya. Saat di sekolah, mereka tetap dapat membaca dan menulis. Mereka membaca memakai buku berhuruf Braille dan menggunakan kertas Braille untuk menulis. Anak tunanetra memakai alat tulis khusus untuk melangsungkan kegiatan belajar di sekolah, diantaranya Riglet. Riglet umumnya berbentuk menyerupai penggaris yang terdiri dari dua plat yang dihubungkan dengan engsel untuk menjepit kertas Braille saat menulis. Yang kedua ada stilus. Stilus berbentuk seperti paku kecil. Ujung stilus yang tajam berfungsi sebagai penusuk kertas pada riglet. Di ujung yang lain, riglet berbentuk tumpul yang berguna untuk pegangan sekaligus tempat memberi tekanan saat ingin menusuk. Yang ketiga ada buku tulis Braille. Buku tulis khusus untuk anak tunanetra mengenal huruf, angka maupun tanda baca. Pada kesempatan kali ini, saya berniat membuat sebuah inovasi baru untuk membuat sebuah Braille Pocket Dictionary atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut Kamus Saku Braille. Saya tertarik membuat ini pertama setelah saya membandingkan dengan kehidupan manusia normal untuk para penyandang tunanetra atau yang ingin belajar membaca menulis Braille belum tersedia Kamus Saku Braille. Kamus Saku Braille sudah banyak diperjualbelikan, namun berukuran besar dan sulit untuk dibawa kemana-mana. Alasan kedua, menurut saya, anak-anak tunanetra di luar sana dapat belajar dimanapun, kapanpun dengan bantuan Braille Pocket Dictionary ini. Karena ukurannya kamus ini sangat kecil dan dapat dibawa kemanapun mereka pergi. Di dalam Braille Pocket Dictionary ini, saya sudah lengkapi dengan berbagai macam huruf, angka, maupun tanda baca sesuai dengan penulisan Braille. Di akhir pembahasan juga terdapat latihan berhitung dan latihan membaca kalimat untuk anak tunanetra. Dalam Kamus Saku Braille, sudah saya lengkapi dengan pola Braille yang timbul yang bisa digunakan untuk anak tunanetra dengan cara meraba. Namun, buku kamus ini bukan hanya digunakan untuk anak tunanetra saja. Untuk orang-orang yang tertarik untuk belajar pada bidang ini juga dapat mempelajari berbagai macam huruf, angka maupun tanda baca Braille. Karena dalam buku ini sudah dilengkapi terjemahan di setiap pola Braille. Setelah ini, saya akan memperlihatkan Braille Pocket Dictionary lebih detail lagi. Berikut Braille Pocket Dictionary yang telah saya buat. Saya membuat kamus saku ini dengan bantuan printer dan plastik mika. Plastik mika bertujuan untuk membuat pola timbul Braille agar anak tunanetra dapat meraba pola Braille dalam kamus ini.
Dari cover pertama saya membuat sampulnya seperti ini. Dan untuk kamus ini bisa kita lengkapi dengan kalung. Dengan kalung ini bisa kita bawa kemana-mana. Lalu ada kata pengantar. Selanjutnya sejarah Braille. Dan pertama ada isinya mengenal titik. Dalam buku saku ini terdapat pola-pola Braille, di mana dengan bantuan pola Braille ini yang timbul seperti ini akan memudahkan anak tunanetra belajar angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Dalam buku ini juga sudah dilengkapi dengan bentuk-bentuk karakter pola huruf Braille dan pola timbul Braille-nya. Seperti ini. Dan ini penampakan pola timbul dari huruf Braille. Terlihat. Di sini anak tunanetra bisa meraba bagaimana bentuk dari huruf M, huruf N, huruf S. Karena huruf-huruf atau angka-angka yang ada di buku ini sudah tersedia dengan pola timbul, di mana anak akan memudahkan anak tunanetra dalam belajar angka, huruf, dan lain-lain. Di akhir buku ini juga terdapat latihan soal sederhana seperti soal matematika yang ada di sini. Dan yang pastinya sudah dilengkapi dengan pola-pola Braille untuk anak tunanetra belajar dengan cara meraba. Dan ada juga contoh kalimat. Sekian dari saya, Braille Pocket Dictionary. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.